Baik, penyerahan selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu ngobrol bareng kebangsaan dengan tema merajut keberagaman dan persatuan menuju Indonesia sejahtera dan harmoni yang akan dipandu moderator, tenaga ahli bidang kemitraan Warung NKRI Digital. Untuk itu kepada Bapak Insinyur Sugiharto Santoso SH, acara sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kini gilirannya untuk ngobrol bareng. Saya langsung panggil dulu saja para narasumber kita. Ada Bapak Kepala ya, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Haji Riko Amelja Daniel MSc. Mohon izin Pak, kita ngobrol bareng. Ya langsung, kita semuanya naik nanti para pembicara. Pembicara kedua, Pak Kiai Haji Muhammad Muafiq, Gus Muafiq izin. Dan yang ketiga ada Mas Dedi Yudian, selaku Ketua Komite Penyelaras Teknologi Informasi Komunikasi, yang juga sebagai tenaga ahli di Teknologi Informasi di BNPT. Silakan. Ya, Pak. Kenapa? Ya, pagi ini kita bersama-sama baik yang hadir secara langsung maupun ada yang mengikuti secara online ya, kegiatan ngobar kita di Warung NKRI Pawon Deso, Desa Kauman ya, di Klaten. Mungkin kita tepuk tangan sekali lagi, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan perkenalkan lagi, memang nama saya Sugiharto Santoso, panggilannya Pak Hoki. Saya selalu Hoki, jadi bisa berada di sini ketemu teman-teman lama juga. Pak Faisal juga sahabat lama, kenal juga sejak AKBP sama seperti Bapak ya, pada kenal. Jadi senang sekali Pak ketemu demikian lama bisa berjumpa di kesempatan ini. Seperti kita ketahui, Pak Profesor ini di Indonesia, di Polri hanya ada 7 profesor di kepolisian. Kita boleh applause yang sangat luar biasa ya. Itu kita mau nggak mau tadi diajarkan juga harus searching Google, jadi bener nggak seperti itu? Memang seperti itu ya, kita applause yang sangat luar biasa. Beliau sangat cerdas dan juga cermat. Kegiatan ini bisa bagus seperti ini karena campur tangan beliau yang benar-benar teliti secara detail. Kemudian Pak Kiai Haji Muhammad Muafiq ya, Gus Muafiq yang sangat luar biasa, tokoh agama, tokoh masyarakat juga. Nanti kita juga minta pendapat-pendapatnya tentang tokoh milenial juga ya, memang benar sekali. Banyak penggemar-penggemar yang milenial. Kemudian Mas Dedi Yudian, sahabat saya juga, sebetulnya juga sudah lama, sangat kenal juga udah lebih dari 20 tahun. Tapi berkat adanya dunia digital ini kami menjalin kerjasama di BNPT ini. Tentu kita tidak ingin berlama-lama karena kita ingin langsung mendengarkan pemaparan yang tadi sudah disampaikan, mungkin ditambahkan lagi oleh Pak Kepala tentang mungkin sedikit sekilas lagi perbedaannya nanti Jenderal tentang Warung NKRI yang sebelumnya yang belum dengan digital dan saat ini digital, dan juga nanti ada pertanyaan mengenai tentang konteks kekinian apa sebenarnya ancaman dan tantangan yang kita hadapi, lalu bagaimana BNPT membangun Indonesia harmoni. Itu. Hah? Oh, ada bangku lagi. Izin. Bukan Pak, Bu, Ibu Buati. Saya di sini aja, Bupati. Saya sana ya. Iya siap. Izin Ibu
yang menginspirasi kita semua. Jadi diharap juga memberikan acara ngobrol bareng ini. Terima kasih, beri aplaus dulu buat Ibu. Ya, silakan. Oh iya. Ladies first ya. Luar biasa dikasih kesempatan. Siap. Ya. Ya, jadi seperti kita ketahui Ibu selalu memberikan inspirasi. Ya, betul kan sudah tadi disampaikan ada di Detik ya. Jadi artinya bukan hanya isunya lah, bukan hoax, tapi itulah kenyataan. Jadi ingin kami tanyakan bagaimana sih bisa menginspirasi, bagaimana mensupport dan apa pendapat Ibu dengan peluncuran warung NKRI di tempat ini di Klaten ini Bu ya, silakan. Belakang Bu. Ini saya sebagai narasumber atau sebagai yang ditanyai? Sekaligus rangkap aja Bu, karena kita ngobrol, jadi narasumber juga ngobrol aja ya. Siap. Kurang kopinya berarti. Oh siap, kopinya. Ibu disiapkan kopinya Bu. Kopinya mana kan gitu, baru ngobrol enak ini ya. Siap. Ngobrol enak, santai, kopi dulu. Jadi alhamdulillah pada tahun 2023 Bapak Kepala BNPT, Gus Muafik dan Bapak Ibu yang terhormat, saya mendapatkan tokoh wanita terinspiratif dari detik.com. Saya sendiri juga tidak tahu, karena kegiatan saya yang selalu sambang warga dengan kami memberikan pelayanan secara langsung dan gratis di setiap desa-desa yang kami kunjungi, itu kemanfaatannya menguntungkan warga masyarakat Klaten. Kami membawa pelayanan pemeriksaan gratis, ada KTP, pelayanan perekaman KTP, ada pendidikan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami bawa pada saat kegiatan Sambang Warga, dan itu ternyata diintip dari detik.com. Pelayanan kami, kemudahan kami tidak didatangi, tapi kami hadir di tengah masyarakat. Itu yang tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan. Saya itu bupati yang tidak jenak di kantor. Saya di kantor itu paling seminggu 1 kali, itu pun hanya 1 jam. Karena saya ngecek aja dibersihkan atau enggak. Tapi kantor saya ya di desa-desa, saya di wilayah-wilayah, untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi pembangunan, bagaimana ada masalah kendala yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, sehingga saya langsung bisa tentunya memberikan solusi kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Dan penghargaan ini sebenarnya bukan untuk saya, tapi kami berikan untuk teman-teman saya di jajaran pemerintah daerah yang selalu membantu saya dengan penuh semangat, sehingga alhamdulillah pada tahun 2023 17 penghargaan kami peroleh dari pemerintah pusat. Termasuk Adipura. 17 penghargaan kami peroleh dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah penghargaan Adipura. Kami menunggu hampir 28 tahun menunggu penghargaan, akhirnya di periode kami yang kedua mendapatkan penghargaan Adipura. Dan masih penghargaan-penghargaan yang lain, tapi penghargaan itu bukan sebagai tentunya ya kesombongan kami, tapi dengan penghargaan itu asas manfaatnya biar langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan tentunya dengan penghargaan ini kami semakin pede, dan dengan penghargaan ini sebagai media kami untuk mempromosikan satu-satunya kabupaten yang memiliki hak PVT, perlindungan varietas tanam dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, adalah kami peroleh di Kabupaten Klaten. Lahirlah varietas baru, yaitu Rojolele, Serinuk, dan Serinar. Wow, Pak Kepala tadi menyampaikan ya. Apa itu Serinuk, Serinar? Ya, padi Rojolele. Klaten itu kan terkenal dengan Rojolelenya ya Gus ya. Rojolelenya Ndelanggu. Serinuk, kenapa Serinuk? Rasanya tentunya aromanya wangi, pulen, dan masih khasiat-khasiat yang lain, wangi dan pulen.
Varietas ini kami kerjasamakan dengan Badan Nuklir Nasional. Alhamdulillah selama 5 tahun lebih kami sudah mendapatkan lulus uji varietas. Kami namai Sri Nuk dan Srinar. Sri bukan Sri Mulyani, Sri itu Dewi Pati, Nuk itu Inovasi Nuklir Klaten. Wow, luar Gitu, biasa. gitu Bapak yang bisa kami sampaikan. Siap Matur Ibu. nuwun. Ya, boleh lanjut ya ke Jenderal nih. Tentang budaya dan keberagaman adalah modal sosial untuk bersatu membangun Indonesia harmoni secara berkelanjutan. Dalam konteks kekinian, apa sebenarnya ancaman dan tantangan yang kita hadapi, lalu bagaimana strategi BNPT membangun Indonesia harmoni? Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari dan pahami bersama bahwa Indonesia adalah merupakan suatu negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah merupakan suatu konsep dari suatu masyarakat yang ingin hidup bersama dalam suatu energi dalam berbagai perbedaan. Perbedaan itu kemudian disatukan, ya, disatukan dengan apa yang konsep dengan Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan suatu konsep untuk mengintegrasikan berbagai keberagaman. Karena tadi ingin membentuk suatu negara kebangsaan yang dibangun dari berbagai perbedaan, tentunya kita harus memiliki konsep untuk menyatukan perbedaan itu, keberagamannya, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara bersikap dalam bentuk budaya, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa, perbedaan keyakinan dan keagamaan, ini disatukanlah yang namanya Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah itu sudah cukup? Belum. Ini harus direkatkan menjadi satu kekuatan. Apa kekuatannya? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan suatu konsep untuk mengakumulasikan seluruh komponen bangsa. Ya. Sudah cukup ini? Belum. Kita harus punya kedaulatan yang disebut dengan geopolitik tanah air. Tanah air atau geopolitik adalah merupakan suatu konsep untuk menunjukkan disitulah batas-batas wilayah kita. Kedaulatan teritorial Indonesia. Sudah cukup? Belum. Untuk membangun suatu negara kebangsaan. Yang kelima adalah negara kebangsaan. Negara kebangsaan adalah merupakan suatu konsep negara sebagai suatu wadah untuk mencapai tujuan perjuangan dan cita-cita kemerdekaan. Kita membentuk suatu negara kita sepakat memakai merah putih, kita sepakat tinggal Indonesia, kita sepakat negara kita namanya Indonesia. Ini bukan hanya sekedar tempat hidup, bukan hanya tempat untuk beribadah, ya, tetapi tempat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada 4 tadi saya sampaikan. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia. 4. Semua pejabat negara, semua anak-anak kita, semua anak bangsa harus hafal 4 tujuan nasional tadi. Kenapa? Karena apapun yang akan kita kerjakan, ya, siapapun dia, TNI kah, Polri kah, ASN kah, pekerja migran yang luar negeri kah, para duta-duta besar kita, ambasador kita di luar negeri, bila mengerjakan sesuatu harus dalam rangka menuju 4 yang tadi. Berbeda pilihannya tidak ada masalah, tapi menuju 4 yang tadi seperti itu. Ya. Dan yang kelima dan yang keenam adalah negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan suatu konsep, ya, untuk mempertahankan, gitu,
yang saya sampaikan ada 6 tadi. 6 inilah suatu konsep kebangsaan yang menjadi pelajaran wajib bagi yang sekolah di Lemhanas, yang disebut dengan 6 building block, 6 batu bangun wawasan Nusantara. Ini pelajaran wajib. Ya. Inilah kita konsep kebangsaan. Lantas apa tantangannya? Tantangan paling besar buat kita adalah balkanisasi, perpecahan. Karena inti daripada negara kebangsaan itu adalah di persatuan dan kesatuan. Karena negara kebangsaan adalah negara yang dibangun dari berbagai perbedaan, perbedaan pendapat, merasa pendapatnya paling benar, yang orang lain salah, memaksakan kebenaran kepada orang lain, yang dianggap tidak mau ikut, yang tidak mau sepaham, dianggap sebagai lawan, dianggap berhadapan, harus dihancurkan, bahkan dikafirkan dan dihalalkan darahnya. Itu tidak sesuai dengan konsep kebangsaan kita. Tantangan daripada suatu negara yang berbeda-beda, suatu negeri yang dibangun dari berbagai perbedaan, tantangannya adalah kehancuran daripada perbedaan itu. Karena sejatinya, hakikinya, sesungguhnya perbedaan itu adalah mudah merupakan suatu potensi konflik. Jadi tantangan daripada perbedaan adalah perpecahan. Bagaimana membuat perpecahan rusak persatuan dan kesatuannya? Tantangan kita adalah persatuan dan kesatuan dengan menggunakan berbagai cara. Dengan menggunakan berbagai cara, tantangan persatuan. Jadi kalau Pak Moderator tanya, apa tantangan bagi kita kehidupan berbangsa dan bernegara? Rusaknya rasa persatuan dan kesatuan. Rusaknya rasa persatuan dan kesatuan. Apa bahan baku utama untuk merusak persatuan kesatuan? Bahan baku utama. Bahan baku utamanya adalah intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan. Intoleransi. Itu bahan baku utama yang akan merusak persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, hari ini kita berbicara, kalau kita berbicara dengan tugasnya BNPT, ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Penanggulangan Ideologi Teror. Ideologi teror, bahan baku utamanya adalah intoleransi. Itu bahan baku utamanya Pak Moderator, Pak Masoki. Siap. Bahan bakunya. Luar biasa sekali. Belum. Masih belum ya? Belum udah luar biasa loh. Kita baru segitu ya udah luar biasa. Enggak, ini banyak. maksudnya saya mau tanya, yang saya omongin ngerti nggak? Ini ketinggian nggak ini? Saya kalau ketinggian saya mau turunin frekuensinya. Ini ketinggian nggak? Ini saya seperti ngajar di Lemhanas jadinya. Pak Kapolres, saya ngomong ketinggian nggak? Jangan-jangan yang dengar Bapak itu ngomong apa? Atau kalau orang Medan Pak, kalau di Medan Pak, saya pernah jadi Kapolda di sana Pak. Itu Bapak Kapolda kalau sudah ngomong aku terharu kali Pak katanya. Aku terharu kali kalau melihat Bapak itu ngomong. Kenapa terharu? Bapak tuh udah ngomong gak turun-turun Pak katanya. Kalau di Medan ini kan bukan Medan, ini kan di Kabupaten Inspiratif. Ya, kabupatennya Bu Sri Mulyani yang menginspirasi kita semua. Itu. Mas Oki, tantangan paling utama kita adalah rusaknya persatuan dan kesatuan. Dan rusaknya persatuan kesatuan itu bahan baku utamanya intoleran. Tidak bisa menerima perbedaan. Karena perbedaan itu sesungguhnya adalah fitrah bagi manusia. Jadi kalau masih ada yang berpikir, bersikap, bertindak dan meyakini ya tidak bisa menerima perbedaan, itu nggak kompatibel dengan bangsa kita. Ini number one, lesson number one. Gitu Pak Oki, silakan. Ya, terima kasih sekali. Jadi memang harus dijaga nih, terutama dari masa kampanye yang sebentar lagi. Jadi seperti itu. Kita berlanjut ke Gus Muawik ya. Indonesia adalah negeri yang memiliki sejarah peradaban yang luar biasa. Kehidupan harmoni dan persatuan berjalan dengan baik. Di tengah kehidupan yang beragam dan harmoni ini muncul paham-paham yang membenturkan di antara budaya dan agama. Menurut Pak Gus Muawik, apa sebenarnya akar permasalahan munculnya paham-paham, terutama paham keagamaan yang cenderung dapat merusak harmoni negeri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal yang saya hormati, Bupati, dan seluruh hadirin. Jadi munculnya radikalisme di Indonesia ini kan sebenarnya akarnya itu tidak dari Indonesia. Akarnya itu tidak dari Indonesia. Ya akarnya itu karena orang pengen ketemu Tuhan dengan sempurna itu. Akar radikalisme itu sebenarnya kan orang pengen ketemu kembali kepada Tuhan dengan kondisi sempurna. Dilahirkan suci, kembali dengan suci. Nah untuk mencuci kesuciannya itu ada yang normal beribadah, tapi ada yang pengen dicuci dengan darah, dengan jihad, dengan apa. Ini kan sebenarnya konsepsi-konsepsi dari semua agama kan ada. Konsepsi agama ada, cuman kalau di Indonesia ini memang agak terlambat. Kenapa agak terlambat? Karena kuatnya konsep kehidupan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi semua manusia ini kan punya konsep tentang blueprint Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah bikin blueprint. Jadi semua agama itu berangkat dari konsep blueprint Tuhan. Jadi kamu nanti akan pulang kembali kepada Tuhanmu. Nah Tuhan itu entah di galaksi keberapa kan kita nggak tahu itu. Ini kan hanya satu galaksi aja. Yang isinya manusia, jin. Kalau galaksi Tuhan itu kita nggak tahu. Tapi dari situ kemudian menciptakan yang ada di sini. Nah ketika Tuhan menciptakan dunia ini, itu kan ada blueprintnya. Orang Yahudi Nasrani menyebut blueprint Tuhan itu kan dengan tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut blueprint penciptaan itu dalam kotak Pandora. Nah orang Islam itu punya konsep blueprint Tuhan itu namanya Lauhil Mahfud. Yang Nabi Muhammad pernah diajak sampai ke sana untuk lihat blueprint itu. Nah di blueprint itu isi catatan dunia itu ada. Itu agama semua mengajarkan itu. Kalau orang Jepang kan blueprintnya ada di kantong Doraemon itu. Itu kan blueprintnya semua. Nah orang ini kan semua pengen lihat blueprint itu. Nah terciptalah dunia kita ini. Dengan berbagai dinamikanya diisi oleh makhluk. Ada yang di zaman kuno, zaman sekarang, zaman ini. Nah kita ini kebetulan di zaman ini. Makanya ketika pendiri bangsa ini mau membuat bangsa dalam konsep kebersatuan itu ada yang coba tengok blueprintnya di sana itu kayak apa sih. Nah orang-orang yang bisa nengok blueprint itu ada kelas 1 itu namanya para nabi itu dibukain blueprintnya di sana. Nah ada setingkat di bawah nabi itu namanya kekasih Allah atau orang sini menyebut wali. Wali itu kekasih Allah yang bisa lihat blueprint itu. Nah konsep inilah yang kemudian kaum muslimin sebagai mayoritas itu lihat blueprintnya kayak apa sih. Oh ternyata yang di lapangan sudah Bhinneka Tunggal Ika. Maka para wali itu download kalau dalam bahasa sekarang itu cloud kan. Kalau dalam bahasa kita yang namanya blueprint Tuhan itu cloud itu. Pusat data itu. Makanya para wali itu kalau lagi download pusat data ada yang sampai 7 tahun gitu begini gitu. Zikir gitu. Download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ada yang para nabi itu kan pasti ada yang download di atas bukit. Nabi Musa itu dapat the tin of commandment. Nabi Isa lihat blueprint dapat Injil. Di Hindu dapat Weda. Ini kan sebenarnya coba tengok blueprint itulah di Indonesia. Wali-wali itu dulu lihat blueprint itu. Nah di Indonesia konsep yang akhirnya ditanamkan adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang cocok apa? Untuk menyamai konsep itu. Maka kaum muslimin yang mayoritas waktu itu para wali yang ini mengambil konsep yang bagaimana sih hidup bersama tapi saling bertanggung jawab.
tidak menggunakan konsep muslim kafir.